Halo, kembali lagi di channel Update Ide. Di video ini kita akan bahas tentang prediksi tes wawasan kebangsaan CPNS. Yuk kita belajar bareng. Nomor 1. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dilakukan penyempurnaan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penyempurnaan sila pertama tersebut dilakukan atas usulan A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ki Bagus Hadikusumo, D. Muhammad Yamin, atau E. Supomo. Jawabannya B. Muhammad Hatta. Penyempurnaan dilakukan setelah adanya keberatan tentang bunyi sila pertama tersebut sehingga dilakukan penyempurnaan atas usulan Muhammad Hatta. Nomor 2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Insinyur Soekarno, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Teks proklamasi, D. Sidang PPKI, atau E. Sidang BPUPKI. Jawabannya B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 3. Untuk mengawasi penghentian tembak-menembak, PBB membentuk Komisi 3 Negara dalam usaha menyelesaikan sengketa di atas sebuah kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Anvil. Yang termasuk dalam 3 negara tersebut adalah A. Jerman, Jepang, Amerika Serikat, B. Belanda, Belgia, Australia, C. Australia, Belgia, Amerika Serikat, D. Jerman, Belanda, Inggris, atau E. Inggris, Belanda, Jepang. Jawabannya C. Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Nomor 4. Perundingan yang dilakukan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 dengan tujuan untuk membantu penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda adalah A. Konferensi Meja Bundar, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Potsdam, D. Perjanjian Renville, atau E. Perjanjian Gomroyan. Jawabannya E. Perjanjian Gomroyan. Nomor 5. Masuknya agama Hindu ke Indonesia yang disebarluaskan oleh para pedagang adalah teori A. Teori Brahmana, B. Teori Ksatria, C. Teori Waisya, D. Teori arus balik, atau E. Teori campuran. Jawabannya C. Teori Waisya. Teori Waisya adalah masuknya agama Hindu yang disebarluaskan oleh para pedagang yang berkasta Waisya. Sedangkan teori Brahmana yaitu masuknya agama Hindu yang disebarkan oleh kaum Brahmana. Teori Ksatria disebarkan oleh para ksatria. Teori arus balik disebarkan oleh orang Indonesia yang berlayar ke India kemudian mengajarkannya di tanah air. Teori campuran disebarkan oleh kaum Brahmana, Ksatria, maupun Waisya. Nomor 6. Sebutan Nusantara pertama kali disebutkan pada masa kerajaan A. Kerajaan Singhasari, B. Kerajaan Samudra Pasai, C. Kerajaan Mataram, D. Kerajaan Majapahit, atau E. Kerajaan Aceh. Jawabannya D. Kerajaan Majapahit. Kata Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 melalui sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Palapa. Nomor 7. Landasan hukum mengenai bela negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Pasal 26 ayat 1, B. Pasal 29 ayat 2, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 1, atau E. Pasal 32. Jawabannya C. Pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Sedangkan pasal 26 ayat 1 tentang pengakuan kewarganegaraan Indonesia, pasal 29 ayat 2 tentang kemerdekaan memeluk agama bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 32, pengakuan atas keberagaman budaya Indonesia. Nomor 8, alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara adalah A. TNI, B. TNI dan Polri, C. TNI, Polri dan Rakyat, D. Polri, atau E. Seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya A. TNI. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Nomor 9, berikut contoh pengamalan dari sila keempat adalah A. Menjenguk teman yang sakit, B. Tidak mengganggu tetangga yang sedang merayakan Natal, C. Bekerja keras untuk mencapai cita-cita, D. Melakukan voting pemilihan ketua OSIS, atau E. Rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Jawabannya D. Melakukan voting pemilihan ketua OSIS. Voting adalah salah satu upaya dalam mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nomor 10, maraknya kriminalitas seperti pencurian dan pembunuhan merupakan salah satu pelanggaran dari Pancasila dengan lambang A. Padi dan kapas, B. Rantai, C. Bintang, D. Pohon beringin, atau E. Kepala banteng. Jawabannya B. Rantai. Tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan sikap hilangnya rasa kemanusiaan adalah sikap pelanggaran terhadap sila kedua dalam Pancasila dengan lambang rantai. Sekian pembahasan di video ini. Kalau ada yang mau request materi yang mau kita bahas bareng bisa langsung komen ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa lulus CPNS. Jangan bosan buat belajar. Sampai ketemu lagi. Dadah!